Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Sahabat Historia dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, and share. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini terbentuk dari 5 landasan dasar konvensi internasional. Salah satunya adalah Atlantic Charter yang merupakan sebagai landasan awal berdirinya sebuah lembaga internasional yang bernama Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama. Isi kesepakatan Atlantic Charter ini diantaranya adalah tidak boleh lagi ada perluasan wilayah, artinya tidak ada lagi negara yang melakukan praktik penjajahan atau neokolonialisme. Perdamaian dunia harus diciptakan secara utuh. Selanjutnya adalah Declaration of United Nations, di mana ada 26 negara yang menandatangani sebuah perjanjian internasional yang mendukung perdamaian. Lalu dilanjutkan dengan Deklarasi of Moscow. Dalam deklarasi ini pada tahun 1945 bertemu antara wakil-wakil dari blok sekutu melakukan perundingan perdamaian. Selanjutnya dalam Dumbarton di Washington bertemu antara pemimpin-pemimpin dari blok sekutu untuk membicarakan masalah perdamaian dunia sehingga terbentuk sebuah konsep United Nation dalam sebuah perundingan ini. Selanjutnya Konferensi San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945. Konferensi inilah menjadi cikal bakal terbentuknya UNO. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal ini terkumpul 50 negara yang menghadiri konferensi di San Francisco mendatangi United Nations Center. Tujuannya adalah memelihara perdamaian, mengembangkan hubungan persaudaraan, mengadakan kerjasama dan sebagai pusat perdamaian dunia. Anggotaan PBB terdiri dari 2 bagian, di mana ada anggota tetap dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut serta menandatangani United Nations yang dalam hal ini 50 negara, sementara anggota tambahan adalah negara-negara yang mendaftar menjadi anggota PBB pasca 26 Oktober. Turkan organisasi PBB terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian, Sekretariat, dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Badan-badan PBB sendiri bisa kita lihat di layar cekidot. Terdiri dari 21 organisasi atau badan PBB. Yang pertama adalah FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. FAO ini adalah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermarkas di Roma. FAO bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup dan meningkatkan produksi, proses, dan pemasaran penyaluran produk pangan dan pertanian ke seluruh. Selanjutnya adalah ILO atau International Labour Organization atau merupakan organisasi buruh internasional. Organisasi ini sudah terbentuk pada masa LBB yang kemudian menjadi sebagai badan dari PBB. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB pada akhir Perang Dunia Kedua. Organisasi ini membawa isu tentang buruh internasional. Selanjutnya adalah International Monetary Fund atau IMF atau Lembaga Dana Internasional. Lembaga ini beranggotakan 129 negara yang memiliki tugas untuk membantu perekonomian negara-negara berkembang. Dibentuk pada tahun 1944 dalam Konvensi Boston, kemudian diresmikan pada tahun 1945. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dan pemikiran. Selanjutnya ada UNESCO yang merupakan sebuah badan PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuannya ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara-negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati dengan berlandaskan keadilan, HAM, dan kebebasan yang hakiki. Selanjutnya adalah UNICEF yang merupakan organisasi PBB yang mengurusi masalah anak-anak internasional. United Nations Children's Fund yang berfokus pada perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan anak-anak adalah tugas utama UNICEF. Organisasi ini memanfaatkan fokus utama adalah memberikan imunisasi dan pencegahan penyakit, lalu memberikan pengobatan ibu dan anak-anak yang terkena HIV, meningkatkan gizi dan ibu dan anak, meningkatkan pendidikan bagi para
dan memberikan bantuan sosial terjadi bencana. Organisasi selanjutnya adalah Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development. Institusi ini merupakan institusi dari PBB yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Institusi ini merupakan bagian dari grup Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. BRD sendiri didirikan pada tahun 1944 untuk membantu keuangan negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah WHO yang merupakan organisasi kesehatan internasional. Organisasi ini memiliki tanggung jawab memberikan arahan dan kebijakan dalam penanganan kesehatan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah World Trade Organization atau WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995 yang memiliki tugas untuk mengurusi masalah perdagangan internasional. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like and share sehingga channel ini dapat berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalam.